saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini, bagian yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang betapa pentingnya kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara-saudara sekalian, Roh Kudus sama dengan angin, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sama dengan angin, tetapi saudara nanti saya akan buktikan betapa angin itu kuatnya, kemampuannya luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Ajar kami untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus lebih dari apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kami, sehingga oleh anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan dapat kami laksanakan dengan baik, apapun juga hambatannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Zakaria. Zakaria itu, saudara ingat dengar, itu Matius, mundur, Maleaki, mundur lagi, itu Zakaria. Jadi dua kitab sebelum Perjanjian Baru. Saya ingin bacakan untuk saudara-saudara sekalian, Zakaria pasal 4 ayat 6 dan 7. Zakaria pasal 4 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan sesuatu hari ini tentang betapa hebat dan kuat itu kuasa Roh Kudus. Saudara melihat misalnya angin puting beliung,
angin puting beliung, angin tornado, kalau di barat sana istilahnya tornado, itu bisa mengangkat rumah, bisa mengangkat mobil terangkat, saudara sekalian, oleh karena angin putaran itu. Dan kalau saudara punya kesempatan untuk pergi ke beberapa tempat di Tiongkok misalnya, ke beberapa tempat di Amerika, saudara akan melihat bagaimana batu-batu besar itu dibuat berbentuk seperti payung, dibuat berbentuk macam-macam, saudara sekalian. Semua itu kena tenaga angin, kan daerah itu daerah mungkin gurun, dan angin bertiup kencang di tempat itu sehingga membentuk itu batu-batu besar, saudara sekalian. Batu-batu raksasa dibentuk menjadi seperti payung, seperti rumah, atau seperti apa. Itu kuasa angin. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya ingin menolong kita semua, saudara sekalian, untuk mulai dengan kata apa? Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan manusia tentu saja, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Apa latar belakang firman Tuhan ini? Umat Tuhan sedang menghadapi tantangan besar untuk mendirikan bait Allah. Mula-mula di bawah kepemimpinan juru minuman raja di Babel, itu namanya Nehemia. Mereka mendirikan tembok Yerusalem. Tembok itu sudah habis rata dengan tanah, sudah dibakar oleh Nebukadnezar dulu. Nah, sekarang mereka diizinkan kembali lagi oleh Raja Media Persia, dan kemudian mereka harus membangun tembok itu. Coba saya bisa bayangkan, walaupun ada ribuan orang yang bekerja, tetapi mereka bekerja dengan setengah tenaga. Kenapa? Tangan kiri harus memegang tombak atau pedang, tangan kanan memegang pacul atau linggis atau apa untuk membangun. Tidak mudah. Latar belakang itulah yang menolong. Karena itu firman Tuhan tadi bicara kepada melalui Nabi Zakaria di sini untuk bicara kepada Zerubabel, pemimpin itu saudara sekalian, pemimpin umat Tuhan, supaya mengerjakan terus-menerus sekarang bagian bait Allah. Mengapa demikian, saudara sekalian? Tantangannya begitu hebat, sama dengan kita sekarang. Tantangan hidup kita sebagai orang percaya tidaklah mudah, tetapi hanya orang beriman yang kuat dan teguh memegang janji-janji Tuhan, itulah yang mampu menerobosnya. Di sini katakan, di depan Zerubabel ada gunung besar. Coba saudara perhatikan. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Apa artinya? Artinya saudara, kalau saudara punya kekuatan iman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan, engkau dapat menerobos, bukan hanya menerobos, menghancurkan batu penghalang. Segala penghalang itu nanti akan berubah menjadi pendukung pekerjaan Tuhan di gereja, saudara-saudara sekalian. Saya tidak mau menyebutkan sesuatu, tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, saya berkali-kali dalam pelayanan menghadapi seperti gunung tinggi, sudah tidak mampu lagi mengerjakannya. Tetapi kabar baiknya hari ini, saudara sekalian, saya bisa buktikan bahwa pemenang terakhir itu tidak pernah iblis. Pemenang terakhir, yang tersenyum terakhir, yang tertawa terakhir itu selalu Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mari kita belajar hari ini tentang kuasa Roh Kudus yang sedemikian rupa. Saya hanya bisa buktikan kepada saudara sekalian lewat karunia saya. Pelayanan pelepasan orang yang sudah diikat oleh kuasa iblis, sudah menjadi gila total, saudara sekalian, sampai di kerangkeng selama 15 tahun. Kami bawa ke gereja kami, kemudian oleh anugerah Tuhan, oleh teman-teman yang punya karunia, bersama-sama dengan saya kami mendoakan dia. Dalam waktu 6 bulan dia sembuh total. Ingat saudara sekalian, pendeta depan saudara ini tidak ekstrim.
tetapi saya selalu menggunakan cara ialah kita berdoa, berpuasa, tapi juga kita bawa ke dokter spesialis untuk dia dirawat, diobati. Oleh karena itu pada hari ini saya mengajak kita semua, mari lebih bergantung kepada kuasa Roh Kudus, lebih mengharapkan, lebih beriman kepada kuasa Roh Kudus yang mampu menerobos semua penghambat, semua penghalang di depan jalan hidup kita, terutama di depan gereja, saudara-saudara sekalian. Mari kita sungguh-sungguh percaya hari ini, beriman betul-betul, jangan bimbang, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah berkuasa untuk memindahkan gunung dari depan kita dan menghancurkan semua penghalang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa, Roh Kudus berkuasa untuk menghancurkan semua penghalang depan kami, sehingga kemudian justru penghalang itu menjadi berkat bagi kami kemudian hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.